Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Yayan Noviana, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi dari tugas 2 untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, langsung saja, pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis atau hasil review terhadap 2 artikel jurnal yang membahas topik gender dalam pendidikan dasar dan mengaitkannya dengan pengalaman saya pribadi ketika mengajar serta materi dari modul mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Oke, untuk bagian pertama yaitu artikel jurnal nasional yang terakreditasi SINTA ya. Jurnal pertama yang saya review berjudul Implementation of Gender Equality in School yang ditulis oleh Profesor Dr. Endah Ratnawati Hotim dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan diterbitkan pada tahun 2022 dalam International Journal of Science and Society yang terakreditasi SINTA 3. Nah, artikel ini menekankan bahwa penerapan kesetaraan gender di sekolah bukan sekedar soal jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, tapi juga tentang bagaimana proses pembelajaran, lingkungan sekolah, dan kebijakan yang bersifat adil dan inklusif. Penulis juga menjelaskan bahwa konstruksi sosial terhadap peran gender seringkali mempengaruhi perilaku guru maupun siswa, seperti stereotip bahwa anak laki-laki lebih cocok di bidang sains atau olahraga, sementara anak perempuan lebih cocok di bidang sosial atau seni. Stereotip seperti itu seringkali melekat ya, padahal seharusnya nggak seperti itu juga gitu. Upaya yang dilakukan dalam penerapan kesetaraan gender antara lain melalui kurikulum yang inklusif, pelatihan guru, serta lingkungan belajar yang memberi ruang yang sama bagi semua anak untuk berkembang tanpa diskriminasi gender. Selanjutnya, dari artikel jurnal ini, sebagai guru IPA di MTSN Karimun, saya cukup sering menghadapi realitas sosial yang dibahas dalam artikel tersebut. Misalnya saat siswa laki-laki lebih percaya diri ketika melakukan eksperimen sains, sementara siswa perempuan itu lebih sering mengalah atau bahkan menyerahkan alat peraganya ke teman yang laki-laki. Saya menyadari bahwa ini bisa jadi pengaruh dari konstruksi gender yang mereka serap atau mereka rasakan sejak kecil, bisa jadi. Maka saya berusaha memberi peran yang sama, mengajak semua siswa aktif terlibat dalam kegiatan praktik dan memberikan ruang kepada siswa perempuan untuk tampil dalam diskusi dan presentasi. Saya juga menyisipkan topik tentang tokoh perempuan inspiratif di bidang sains dalam pembelajaran sebagai salah satu strategi membangun kesadaran dan kesetaraan. Selanjutnya, artikel kedua yang saya review merupakan artikel internasional yang terindeks Scopus dengan judul Systematic Literature Review of Gender Equity and Social Inclusion in Primary Education for Teachers in Tanzania, Assessing Status and Future Direction. Artikel ini terdapat dalam jurnal Discover Education yang dipublikasikan oleh Springer Naturalink pada tahun 2024. Nah, penulis dari artikel ini itu merupakan dosen di salah satu universitas di Tanzania. Artikel ini melakukan tinjauan sistematis terhadap berbagai penelitian yang membahas kesetaraan gender dan inklusi sosial pada pendidikan dasar di Tanzania. Fokus utamanya adalah peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang setara, serta bagaimana sistem pendidikan mendukung pelatihan dan kurikulum yang ramah gender. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pelatihan guru yang tidak hanya fokus pada pedagogik umum, tapi juga mengintegrasikan perspektif kesetaraan dan inklusi. Selain itu, dibahas juga bagaimana norma budaya bisa mempengaruhi sikap guru dan pembelajaran di kelas. Selanjutnya saya akan bahas mengenai keterkaitan artikel-artikel yang direview tadi dengan materi pada modul mata kuliah studi komparatif ini ya. Kedua artikel tersebut sangat selaras dengan materi yang terdapat di modul studi komparatif.
khususnya tentang perbedaan antara seks dan gender. Seperti dijelaskan dalam modul, seks merupakan aspek biologis laki-laki dan perempuan gitu ya, sedangkan gender adalah konstruksi sosial tentang bagaimana peran, sifat, tanggung jawab seseorang seharusnya dalam masyarakat. Kedua artikel menegaskan pentingnya keseimbangan gender, yaitu kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi antara anak laki-laki dan perempuan, serta kesamaan gender, yaitu perlakuan yang adil dalam proses pembelajaran. Apa yang digambarkan dalam jurnal, baik yang tadi di Indonesia maupun yang jurnal kedua itu penelitian di Tanzania, menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah lokal tapi juga masalah global. Dan dalam praktiknya, kita sebagai pendidik punya peran penting dalam menciptakan kelas yang bebas bias gender. Sebagai penutup, saya percaya bahwa membangun pendidikan dasar yang adil dan setara harus dimulai dari ruang kelas kita sendiri. Semoga hasil analisis dari artikel jurnal ini dapat memberi wawasan dan inspirasi untuk terus mengedepankan kesetaraan gender dalam pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon masukan dan saran dari teman-teman sekalian dan dari Ibu dosen. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.